Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Puasa semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir. Rika, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Warda, Hadir. Habibah. Hadir. Ibu. Oke, di sini Ibu akan membacakan KIKD-nya terlebih dahulu. Untuk KD 3.10 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, untuk indikatornya 3.10.1 menyelesaikan masalah fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Untuk KD 4.10 menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B X ditambah C plus D. Untuk indikator 4.10.1 siswa dapat melukis perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B kurung X ditambah C ditambah D. Nah, di sini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Ibu mempunyai persamaan Y sama dengan A sin BX plus minus C. Nah, kita sebelum menggambar grafik fungsinya, kita menentukan terlebih dahulu yang namanya amplitudo, nilai maksimum, nilai minimum, dan periode. Ada yang tahu amplitudo? Apa itu? Saya, Bu. Ya, Jarak antara titik maksimum atau minimum dengan sumbu X. ya benar. Jadi jarak antara maksimum dan minimum ke sumbu X. Kalau nilai maksimum, Nilai yang terbesar. nilai yang paling besar ya? Ya. Kalau nilai minimum jelas nilai yang paling kecil. Nah, untuk periode, apa itu periode? Ada yang tahu? Saya. Iya, lagi silahkan. Panjang antara satu lembah dan satu bukit. Panjang antara satu lembah dan satu bukit. Benar ya, jadi seperti ini, satu lembah. Misalkan kita mempunyai lembah, bentukan ke bawah. Iya. Terus nanti satu bukit. Nah, seperti ini. Jadi yang ini namanya itu satu periode. Oh, berarti kalau setiap satu lembah satu bukit itu satu periode, Bu? Iya, benar. Oh, ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup, Bu. Masih belum. Cukup ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian ke kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Yang pertama yaitu Rika dan Alisa, dan yang kelompok kedua Warda dan Habibah. Silakan dipelajari LKPD-nya, dilihat, dibaca, terus dipahami dan didiskusikan kepada kelompoknya. Di situ ada contoh soal, ada soal. Silakan didiskusikan kepada temannya. Lalu siapa yang bisa silakan maju ke depan. Ibu beri waktu 3 menit, cukup ya? Cukup. Ya, dimulai dari sekarang. Gimana, ada kesulitan? Bu. Bentar ya.
Tadi ditentukan dulu amplitudonya dan nilai maksimumnya dulu, terus ditentukan periodenya. Gitu. Ya, yang seperti contoh di atas. Ya, kelompok 2 ada yang kesulitan? Ada tuh. Apa? Ini tuh. Ini ditentukan dulu soalnya. Ya. Terus nanti ditentukan dulu amplitudonya, amplitudo. Nilai max min. Iya. Terus periode. Terus gambar Bu. Iya, terus nanti gambar. Oh. Iya Bu. Sudah ya, silakan mengerjakan dulu. Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum Bu. Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, silakan maju terlebih dahulu. Yuk. Grafiknya digambar apa enggak? Iya, di gambar. Ayo, grafiknya digambar di sini saja biar lebih jelas. Nah, sebenarnya kayak gini. Wes tadi ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Iya. Sudah, Bu? Nah, ya, silakan dijelaskan ke teman-temannya dari mana didapatkan amplitudo nilai maksimum periode. Jadi kita perhatikan dulu fungsinya. Ini fungsinya ada Y sama dengan minus 2 sinus dalam kurung 2x plus pi per 2 ya. Nah, yang dinamakan amplitudo itu yang sini, yang negatif, yang A. A-nya itu kan nilainya negatif 2. Karena nilai amplitudo itu harus positif, makanya kita menerapkan dan hasilnya menjadi 2. Sama dengan nilai maksimum dan nilai minimum, itu rumusnya dari yang A.
ini kita nilai kita mutlakkan semua jadinya 2 dan 2 ya. Kemudian ada periode itu rumusnya 2pi per B. Nah, ini kan A, yang ini B, berarti 2pi dibagi 2. Hasilnya itu pi. Kemudian ada pergeseran grafik, yakni dari C per B. Pergeseran grafik itu rumusnya C per B. Nah, C-nya itu kan yang pi per 2. Kemudian B-nya itu yang 2, jadinya pi per 2 dibagi 2, hasilnya pi per 2. Ini grafik dari gambar yang atas. Jadi yang pertama itu kan yang ini ya, yang fungsi yang pertama itu gambarnya itu yang dari sini. Kita berangkat dari titik 0, kemudian ada lembah dan ada bukit. Lembah dan ada bukit. Kemudian ini digeser ke kiri karena nilai C-nya negatif. Lanjut. Kemudian ini kan digeser pi per 2 ya, setengah pi. Jadinya dari sini digeser ke sini. Begini. Pokoknya kita geser ke sini ya. Baik, silakan duduk nomor 2. Ya, terima kasih Mbak. Di sini Ibu akan memperjelas lagi untuk jawabannya dari kelompok 2. Pertama, kita mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 2 sin kurung 2X ditambah pi per 2. Di sini kita harus menentukan amplitudo, nilai maksimum, nilai minimum, periode. Nah, nilai amplitudo ini rumusnya yaitu mutlak A. Di mana mutlak A? Di sini A sama dengan 2, B 2, yang nempel di X ini ya B ya, terus C yang pi per 2. Untuk mutlak A berarti di sini mutlak negatif 2, karena mutlak berarti hasilnya harus positif, berarti sama dengan 2. Untuk nilai maksimumnya juga rumusnya yaitu mutlak A. Jadi mutlak negatif 2 sama dengan 2. Nah, untuk nilai minimumnya ini rumusnya yaitu negatif mutlak A. Begini ya Mbak ya. Jadi ini negatif, berarti negatif mutlak negatif 2, berarti hasilnya negatif 2 ya. Jadi nilai minimumnya sama dengan negatif 2. Nah, untuk periode ini rumusnya 2pi per berapa tadi? Per mutlak B. Jadi 2pi mutlak B, D-nya berapa? 2. Berarti 2pi per 2 sama dengan pi. Nah, kita lihat tanda di sini, ini negatif atau positif? Positif ya? Ya. Jadi kalau positif itu pergeseran ke kiri. Kalau negatif kebalikannya, berarti bergeser ke kanan seperti itu. Nah, untuk pergeseran grafik di sini kita sepanjang C per B. Jadi C-nya berapa? Pi per 2. Terus diperkan lagi B, hasilnya 2 ya. Berarti pi per 2 sama dengan setengah pi. Nah, untuk gambar grafiknya kita perjelas lagi di sini. Untuk grafik yang pertama, karena ini negatif, jadinya yang pertama kita ke bawah dulu. Tadi amplitudonya 2, berarti begini ya. Nah, begini. Ini adalah bentuk awalnya sebelum kita geser. Bentuk awalnya sepanjang pi. Ya. Terus karena tandanya positif, jadi geser ke kiri, ini digeser ke kiri, jadinya seperti ini. Sepanjang 2. Jadinya seperti ini. Nah, untuk
Paham ya? Nah, jadi grafiknya seperti ini. Satu lembah mulai dari pi negatif pi per 4 ke nilai minimumnya negatif 2, terus ke atas ke nilai maksimumnya juga 2, terus nah jadi grafik fungsi untuk y sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah pi per 2 seperti ini. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita kerjakan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Pertama, kita lihat dulu grafiknya. Ya. Ya. Terus yang kedua, kita tentukan amplitudo. Rumusnya amplitudo apa? Mutlak A. A. Kedua, kita tentukan Maksimum. rumusnya apa? Mutlak A. Yang ketiga, Nilai minimum. rumusnya Mutlak A juga. Mutlak A. Negatif mutlak A. Ya, negatif mutlak A. Terus periode. 2 pi per mutlak B. Mutlak. Ya. Terus kita tahu pergeserannya ke kanan atau ke kiri dilihat dari mananya? Positifnya tanda persamaannya. Tanda C. Tanda C ya? Iya. Kalau positif kemana? Ke kiri. Kalau negatif Ke kanan. Nah, sudah bisa. Nah, karena tadi yang maju siapa? Silakan maju. Ibu ada di kamu. Nah, karena ini yang mulai tadi maju, jadi mendapatkan Queen of the Day-nya hari ini. Tepuk tangan dong. Ya sudah, silakan duduk. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dibimbing berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.